Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Baik sahabat, di video kali ini kita akan bahas di seputar bonsai sancang ya. Nah, jadi kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai bonsai sancang. Ya, ini sebagai bahan bahasan kita. Ini bahan sancang sudah ada keperantingan dan juga masih ada yang kita elos ya. Nah, jadi untuk bonsai sancang ketika masih ada yang dielos dan sudah ada perantingan yang untuk kita jaga, itu sebenarnya perawatannya itu lebih rumit ya. Karena sancang itu mudah mati ranting. Ketika masih ada yang dielos, itu ranting-ranting yang sudah kita pertahankan itu biasanya kalah ya, dan akan terjadi mati ranting karena masih ada cabang yang dielos. Tapi itu bisa diatasi ya, bisa diatasi, yaitu dengan cara ketika ada ranting-ranting yang sudah tua seperti ini, itu kita pruning saja, dan nanti yang dielos itu kita sisakan pucuknya, benar-benar sisa pucuk. Kalau kita lihat di sini, ini kan cabang pertamanya ini masih perlu dibesarkan. Ini sudah besar, tapi ini lebih besar di bagian yang back belakang. Jadi cabang pertama yang mengarah ke belakang itu lebih besar. Saya menginginkan yang bagian depan ini lebih besar daripada yang ke belakang. Nah, maka kita harus ada yang dielos ya. Nah, untuk mempertahankan ranting yang sudah ada dan kita tetap memprioritaskan yang dielos ini bisa berkembang atau tumbuh dengan baik, itu dengan cara yang kiranya sudah cukup kita pruning. Kita pruning ya. Nah, jangan sampai tua dibiarkan, karena itulah yang bisa menyebabkan mati ranting. Dan begitupun yang elos ini jangan terlalu dibikin bebas ya, jangan terlalu dibikin bebas atau tumbuh dengan sangat pesat ya, nanti bisa tertarik ke yang dielos ini. Itu dengan cara ini bisa untuk mengatasi mati ranting ya. Jadi kita pertahankan beberapa ranting-ranting yang kira-kira posisinya sudah tepat, dan ketika ranting-rantingnya sudah menuju tua seperti ini, tidak memperbarui tunas, itu kita pruning saja. Nah, nanti ketika habis di pruning itu muncullah tunas-tunas baru. Nah, itu pohon akan sehat kembali, dan yang di los pun itu tetap tumbuh dengan baik. Oke, ini untuk selanjutnya akan saya pruning dulu. Sahabat bisa lihat dulu kondisinya seperti ini ya. Nah, ini saya tempel batu karena ini pohon sering saya bahas juga. Ini sempat saya tempel lagi, tapi ternyata nggak menyatu sempurna, jadi kurang pas. Akhirnya saya tambah batu, dan ini sudah mulai melekat pada batunya. Tapi ini ikatannya belum saya copot. Kita tunggu biar benar-benar sampai melekat di batu ya. Ini untuk mengisi kekosongan akar. Baik, sahabat lihat dulu. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, nanti yang saya pertahankan yang mana saja, dan sahabat bisa lihat, ikuti terus nanti hasilnya seperti apa ya sahabat. Nah, ini ya, kalau kita tidak perhatikan nih, ini di bagian atas ini sudah cukup ya untuk pembesaran cabang ataupun ranting, ini sudah cukup. Ini kalau tidak segera kita potong, maka ada ranting-ranting kecil ini yang akan kalah. Yang harus kita perhatikan seperti itu. Nah, ini nanti yang masih perlu kita besarkan lagi, dan juga ini. Di sini saya amati itu ada dua yang masih perlu pembesaran. Satu ini dan satu ini ya. Ini sebenarnya untuk cabang keduanya ini sudah besar, tapi lebih besar yang ke belakang ya. Ini akan saya coba untuk membesarkan cabang kedua yang bagian ini agak ke depan. Ini juga. Semoga bisa sesuai yang diharapkan. Sahabat ikuti.
Ini kalau tidak dibuang bisa mengalahkan ranting yang lain. Nah, ini tidak akan saya lakukan pengawatan karena nunggu sampai ini cabang pertama ini benar-benar pas besarnya sesuai proporsi yang diinginkan, baru nanti saya lakukan pengarahan pada ranting-rantingnya. Dan kalau masih kita besarkan atau kita los, kita sisakan pucuk saja cukup. Jadi bagian tunas yang tumbuh di area ini bisa kita buang semua. Karena kita mengutamakan batangnya ini besar dulu, baru nanti kita ke tahap selanjutnya yaitu pemecahan pada cabang ya, atau tahapan cabangnya itu baru kita buat. Jadi untuk sekarang fokus ke pembesaran atau penyeimbangan cabang. Nah, kalau kita lihat muter seperti ini tampilannya ya. Nah, karena dulu untuk awal itu saya tidak langsung menentukan muka dari sebelah mana. Nah, seperti inilah akhirnya ya. Makanya kalau sahabat program atau sudah ke konsep gerak dasar itu sudah menentukan nanti bagian mana yang akan digunakan sebagai nampak depan atau muka ya, jadi harus konsisten untuk muka, jadinya tidak seperti ini ya. Ini buat contoh, karena ini saya dulu kurang konsisten, tidak menentukan sebelah mana yang akan saya buat untuk nampak depan. Oke, saya lanjutkan untuk pruningnya ya. Jadi ini benar-benar saya pruning total selain yang masih kita butuh pembesarannya. Baik sahabat, ini sudah selesai untuk pemruningan atau pemangkasan ya. Sahabat bisa lihat ranting-ranting yang saya pertahankan itu tidak banyak ya, nih hanya beberapa ya, karena jangan menyisakan ranting terlalu panjang. Nah, sahabat di sini bisa lihat ini ya, yang saya maksud cabang bagian belakang itu lebih besar daripada yang ini. Makanya di sini saya masih los ya. Dan nanti ketika ini lebih bagus area sini, maka ini bagian belakang akan saya buang ya. Bisa jadi saya buang karena ini kalau kita lihat nih ya, nutup malah. Nanti kalau ini sudah sesuai yang diharapkan, kita akan menggunakan ini. Ini masih saya los. Ini ya. Saya sisakan pucuk. Ini sahabat bisa lihat, saya sisakan seperti ini aja. Dan ini satunya sama ya, saya sisakan pucuk. Ini kalau kita lihat dari atas seperti ini, ranting-ranting yang dipertahankan digunduli semua, sisakan 2 yang masih dalam tahap atau fase pengelosan. Nah, ini yang tadi saya bahas, saya tempel batu karena di sini akarnya ada yang kurang. Dan ini tampilan pohonnya itu tegak ya, tampilan pohonnya itu tegak. Maka ini untuk mengisi kekosongan akar sebelah sini saya tempel batu. Ini yang dulunya sempat saya tempel dengan bibit lagi, tapi ternyata tidak bisa menyatu sempurna karena ini kondisinya sudah tua ya ini pohon. Akhirnya lebih baik saya tempel batu, semoga menjadi lebih bagus. Nah sahabat lihat seperti ini hasilnya ya. Iya. Jadi seperti ini ya untuk tips merawat sancang ketika masih ada yang di los dan juga sudah ada ranting yang dipertahankan lagi. Oke sahabat, jadi seperti itu sharingnya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa dukung selalu.
Oke, videonya sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di next video.